Bab 1430. Bodoh. Kuncir di samping berteriak pada Kumis dengan suara yang dalam, dan berkata tajam, menghina lawan berarti menghina dirimu sendiri, tahu? Hei! Kumis segera terlihat lurus, berdiri tegak dan mengangguk, dan dengan hormat setuju. Berdiri di sampingnya adalah pemimpin aksi mereka, Tuan Xiang Wusheng. Semakin kuat musuhnya, semakin lemah kekuatanmu untuk melihatnya. Xiang Wusheng menyipitkan matanya pada He Jiarong, yang sedang melarikan diri dari gunung, dan berkata dengan santai, orang yang bisa mengalahkan Kazuya Furukawa jelas bukan orang yang menunggu. Semakin dia seperti ini, semakin kita harus berhati-hati. Hei! Kumis itu mengangguk patuh lagi, tetapi dia tidak setuju dengan itu, bukan karena dia tidak menghormati Xiang Wusheng, tetapi dia sama sekali tidak menatap mata Lin Yu. Pergilah. Xiang Wusheng berkata bahwa dia memeluk katana di tangannya, menyapa kumisnya, dan mengikuti pelarian Lin Yu tanpa tergesa-gesa. Ada lusinan orang di tangan mereka, jadi mereka tidak khawatir melarikan diri oleh Lin Yu. Bodoh. Pada saat ini, Kumis yang melewati ruangan tiba-tiba berteriak ke arah ruangan, dan pada saat yang sama mencabut setengah dari pedang samurai di pelukannya. Xiang Wusheng menoleh dan melihat beberapa sosok berkelebat di ruang tamu, pria dan wanita, sepertinya sedang menggendong seseorang di atas tempat tidur dan dengan cepat melarikan diri ke halaman belakang. Itu Bairentu, Ani dan Abele. Orang-orang kecil ini, tanyakan saja beberapa tangan untuk menyelesaikannya. Xiang Wusheng berkata dengan acuh tak acuh, lalu menoleh lagi untuk melihat puncak gunung tempat Lin Yu melarikan diri, dan melanjutkan, He Jiarong, itu tujuan kita. Hei! Kumis itu mengangguk, lalu bergegas ke samping beberapa pria yang baru saja keluar dari hutan dan memberi isyarat kepada mereka untuk mengejar Bairentu, Abel, dan lainnya. Beberapa orang berbaju hitam terkejut sejenak, seolah mereka tidak mengerti arti Kumis. Kumis mengutuk lagi, mengetahui bahwa itu bukan temannya, tetapi anggota biara, jadi dia mengganti ke bahasa Inggris dan memberi perintah kepada orang-orang ini. Beberapa orang berbaju hitam menganggukkan kepala, lalu dengan cepat mengejar mereka ke arah halaman belakang. Kemudian Kumis mengikuti Xiang Wusheng dan terus berjalan ke depan. Sebenarnya, inilah yang diinginkan Lin Yu. Dia berbalik dan berlari ke atas gunung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya untuk menarik orang-orang berpakaian hitam ini dan memberi Ani, Abel, dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Dikatakan bahwa setelah Lin Yu bergegas ke lereng gunung, dia bergegas menuju puncak gunung belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dibandingkan dengan kaki bukit Beverly Hills yang makmur, Beverly Back Hills belum ditambang. Meskipun medannya tidak tinggi, vegetasinya masih rimbun, ditutupi dengan semak-semak lebat yang hijau dan pohon-pohon tinggi dengan daun-daun layu. Tanpa ragu-ragu, Lin Yu terjun ke semak-semak yang penuh dengan semak-semak. Dia tampaknya sangat akrab dengan medan di dalamnya, meskipun penglihatannya sangat buruk, dia masih berjalan dalam posisi berkelok-kelok di hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bergerak maju dengan cepat. Dan orang-orang berbaju hitam yang mengikutinya dengan cepat bergegas ke hutan tanpa ragu-ragu. Karena cahaya bulan malam ini tidak terlalu terang, dan pepohonan tumbuh dengan lebat, cabang menghalangi sebagian besar cahaya, sehingga cahaya di seluruh hutan sangat redup sehingga orang-orang berkulit hitam yang bergegas masuk bersama Lin Yu hampir tidak dapat melihatnya. Di medan, Anda hanya bisa melihat siluet rekan-rekan yang bergegas, dan mendengar gemerisik dedaunan dan cabang di sekitarnya. Garis penglihatan yang buruk mempengaruhi kecepatan mereka sampai batas tertentu, tetapi untuk menangkap Lin Yu terlebih dahulu, mereka masih menggunakan susu mereka sendiri untuk mengejar Lin Yu dengan marah, tidak peduli dengan medan dan belukar. Medan yang rumit dan berat seperti itu sangatlah sulit bagi orang biasa, apalagi lari cepat, atau berjalan cepat, tetapi untuk sekelompok orang berbaju hitam dengan kebugaran fisik yang sangat baik dan kemampuan keseimbangan yang sangat tinggi, ini sama sekali bukan masalah. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa medan di semak ini jauh lebih rumit dari yang mereka kira. Beberapa pria berpakaian hitam yang pertama-tama bergegas ke hutan tidak mengambil beberapa langkah di semak-semak, mereka merasa kaki mereka tenggelam, dan segera bergegas ke depan tanpa terkendali. Apa? Salah satu dari mereka langsung berteriak,
karena saat kakinya menginjak depresi, dia langsung ditembus oleh benda tajam yang tajam. Dapat dilihat bahwa ini adalah jebakan yang telah dipasang sejak lama. Meskipun orang lain tidak dapat melewati telapak kaki mereka dengan benda tajam dalam cekungan, mereka juga sedikit banyak menggaruk pergelangan kaki atau betis mereka oleh benda tajam pada cekungan tersebut. Tapi luka kecil ini sepele bagi mereka, hampir seperti digigit nyamuk. Bahkan jebakan ini terkesan naif dan konyol di mata mereka, dengan pengaturan yang begitu sederhana, bagaimana mungkin bisa menghentikan mereka. Beberapa orang tidak peduli sama sekali, menepuk kaki celananya, mencibir, dan dengan cepat bangkit dan mengejar mereka ke arah pelarian Lin Yu. Bahkan pria berkulit hitam yang ditusuk di telapak kakinya mengertakkan gigi, melepas sepotong kain dari pakaiannya, mengikat erat kakinya yang terluka, dan berlari dengan kesakitan, pincang dan mengejar temannya. Naik. Tetapi yang membuat beberapa orang ini tidak pernah menyangka bahwa mereka baru saja berlari 2 langkah, tiba-tiba mati rasa yang sangat besar dari tubuh bagian bawah, diikuti dengan rasa sakit yang tajam dari bawah hingga ke jantung, seolah-olah ada tubuh di dalamnya. Bilah tajam itu keluar dari tubuh mereka dan langsung dimasukkan ke jantung dari tubuh bagian bawah. Tubuh mereka bergetar tiba-tiba, dan kemudian mereka jatuh ke tanah dengan embusan berat, mulut berbusa, mata mereka terbuka, dan tidak ada suara. Dan kemudian sekelompok orang berbaju hitam yang bergegas ke hutan, banyak dari mereka juga direkrut, dan jatuh ke tanah satu demi satu, dan mati seketika. Semua perangkap di lereng bukit ini semuanya dirancang oleh Lin Yu sebelumnya, dan dia merencanakan rute pelarian sejak lama. Hanya untuk berjaga-jaga terhadap kunjungan mendadak Xiang Wusheng. Dia sibuk menyembuhkan penyakit beberapa hari ini, tetapi meminta Kui Mulang bersama beberapa orang dari perisai merah untuk datang ke lereng bukit untuk menggali jebakan dan mengubur pisau tajam. Dan ujung tajam dari setiap jebakan diolesi dengan racun yang dia siapkan sendiri, Bixin San. Racun ini sangat beracun, melihat darah menutup tenggorokan, selama kulit dipotong oleh pisau tajam, tidak ada obatnya. Dan semakin cepat darah mengalir ke tubuh, semakin cepat ia akan mati. Jadi orang-orang berbaju hitam ini hampir mati dalam sekejap mata. Setelah Kui Mulang dan yang lainnya mengubur jebakan, Lin Yu harus meluangkan waktu untuk muncul beberapa kali pada siang dan malam hari, hanya untuk mengenal jebakan dan rute pelarian, dan posisi larinya yang seperti ular hanya untuk menghindari jebakan yang sudah lama terkubur ini. Baga. Setelah kumis mengikuti Xiang Wusheng ke dalam hutan, dia tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat rekannya yang diracuni. Jika kamu melihat apakah kamu membenci lawanmu, kamu merusak dirimu sendiri. Xiang Wusheng memandang orang-orang mati di tanah dan melihat bahwa tidak ada kekurangan elit yang dia bawa dari Sword Master League, wajahnya sangat suram, dan otot-otot di sudut mulutnya tidak bisa menahan sedikit pun untuk bergerak, dan dia berkata dengan dingin, He Jiarong memang lawan yang kuat. Lawan sekuat itu layak membuatku membiarkan dia mengalami cara terburuk untuk mati.